Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amalia dengan NIM 24110160003. Saya dari kelas Kesehatan Masyarakat 2024A. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai permasalahan di Rumah Sakit Umum Wilayah Kota Depok, khususnya dalam implementasi sistem informasi manajemen keperawatan yang belum optimal. Jadi, Rumah Sakit Umum Wilayah Kota Depok menghadapi tantangan dalam pengembangan sistem informasi manajemen keperawatan yang belum terintegrasi secara optimal dengan sistem informasi manajemen rumah sakit. Meskipun Rumah Sakit Umum telah menggunakan sistem manajemen rumah sakit sejak tahun 2019 dan mewajibkan electronic medical record bagi seluruh profesional pemberi asuhan sejak tahun 2023, tetapi masih terdapat berbagai masalah seperti tidak adanya perencanaan strategis, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengembangan sistem. Akibatnya sering terjadi kesalahan dalam pelayanan keperawatan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi operasional rumah sakit. Jadi, berikut merupakan masalah dalam pengembangan sistem informasi manajemen keperawatan di Rumah Sakit Umum Wilayah Kota Depok dapat dianalisis menggunakan konsep fungsi manajemen yang mencakup pertama, perencanaan, yaitu masalah utama dalam fungsi perencanaan di Rumah Sakit Umum Wilayah Kota Depok adalah tidak adanya perencanaan strategis yang komprehensif dalam pengembangan sistem informasi manajemen keperawatan. Sistem ini dibangun tanpa kajian mendalam mengenai kebutuhan organisasi dan rencana jangka panjang. Akibatnya, pengembangan sistem informasi manajemen keperawatan tidak struktur dan sulit diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen rumah sakit. Selain itu, belum adanya standar asuhan keperawatan sebagai paduan baku dalam pendokumentasian menyebabkan ketidaksesuaian antara proses pelayanan dan pencatatan digital. Dampaknya yaitu dapat terjadi kesulitan dalam mengintegrasikan data antara sistem informasi manajemen keperawatan dan sistem informasi manajemen rumah sakit. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu dalam fungsi pengorganisasian, Rumah Sakit Umum Depok belum membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi sistem informasi manajemen keperawatan. Rumah sakit juga mengalami keterbatasan sumber daya manusia, terutama di bidang teknologi informasi, karena tidak memiliki program internal dan bergantung pada pihak vendor eksternal. Selain itu, belum ada pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan sistem informasi manajemen keperawatan. Dampaknya yaitu tidak ada koordinasi antara bagian keperawatan, IT, dan manajemen sehingga menyebabkan implementasi sistem berjalan lambat. Yang ketiga yaitu pengarahan. Jadi, fungsi pengarahan di Rumah Sakit Umum Wilayah Kota Depok mengalami kendala karena kurangnya literasi digital di kalangan tenaga kesehatan. Tingkat kepatuhan dalam menggunakan electronic medical record juga masih rendah, khususnya di kalangan dokter penanggung jawab pasien yang hanya mencapai 55% saja. Selain itu, minimnya pelatihan membuat tenaga kesehatan sulit beradaptasi dengan sistem digital. Dampaknya yaitu resistensi perubahan terutama di kalangan dokter dan perawat senior, serta kualitas pelayanan menurun karena banyak tenaga kesehatan yang belum memahami cara optimal menggunakan sistem informasi manajemen keperawatan. Yang keempat, pengawasan. Fungsi pengawasan di rumah sakit umum ini belum berjalan secara optimal karena tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur untuk memantau implementasi sistem informasi manajemen keperawatan. Dampaknya yaitu sulit mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam sistem secara cepat, serta keterlambatan penyesuaian terhadap perubahan regulasi atau kebutuhan organisasi. Yang kelima yaitu evaluasi. Fungsi evaluasi di Rumah Sakit Umum Depok ini masih terbatas karena belum adanya evaluasi berkala mengenai efektivitas sistem informasi manajemen keperawatan dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan. Selain itu, hasil audit belum digunakan secara maksimal untuk memperbaiki kekurangan sistem. Dampaknya yaitu kinerja sistem tidak optimal karena tidak ada umpan balik yang jelas dari hasil evaluasi. Selanjutnya adalah rekomendasi solusi untuk mengatasi masalah pengembangan organisasi yang ada di rumah sakit umum tersebut. Yang pertama yaitu optimalisasi perencanaan strategis, yaitu membuat rencana strategis jangka panjang dari
tahun 2023 sampai 2027 untuk mengembangkan sistem informasi manajemen keperawatan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen rumah sakit dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Yang kedua, penguatan struktur organisasi, yaitu membentuk tim pengembangan yang terdiri dari perwakilan IT, keperawatan, dan manajemen untuk memfasilitasi kolaborasi antara unit merekrut program internal atau meningkatkan kompetensi staf IT melalui pelatihan. Yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi sumber daya manusia, yaitu melaksanakan pelatihan intensif bagi tenaga kesehatan tentang penggunaan sistem informasi manajemen keperawatan dan sistem informasi manajemen rumah sakit secara berkala. Yang keempat yaitu implementasi monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan audit mutu rekam medis secara berkala setidaknya 2 kali dalam setahun. Yang kelima, pengembangan infrastruktur teknologi, yaitu mengalokasikan anggaran untuk mengupgrade perangkat keras guna mempercepat kinerja sistem serta meningkatkan keamanan sistem melalui optimalisasi infrastruktur dan penerapan mitigasi risiko teknologi informasi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.